Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Basri, NIM E 2019-2211, Prodi Ekonomi Syariah 5 semester 4. Di sini saya akan menyampaikan hasil review dari 5 materi yang telah dikirim oleh teman saya. Yang pertama, tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Pengertian sejarah peradaban Islam yaitu perkembangan atau kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam suatu periode kekuasaan Islam, yaitu kekuasaan Islam mulai dari periode Nabi Muhammad SAW sampai kekuasaan Islam saat ini, yang berperan dalam melindungi pandangan hidup Islam, terutama dalam hubungannya dengan ibadah, penggunaan bahasa, dan kebiasaan hidup masyarakat. Yang kedua, pengertian ilmu pengetahuan, yaitu deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan dengan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman. Selanjutnya, sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Berpijak dari pengertian di atas, maka bisa didapat sebuah hubungan antara sejarah peradaban Islam dan ilmu pengetahuan. Sesuatu bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan apabila memiliki kriteria-kriteria tertentu, yaitu yang pertama, memiliki objek yang jelas, memiliki metode tertentu, disusun secara sistematis, menggunakan pemikiran yang rasional, kebenarannya bersifat objektif, dan memiliki tujuan. Selanjutnya, periodisasi peradaban Islam. Nah, pengertian periodisasi peradaban Islam yaitu pembabakan waktu yang digunakan untuk mengetahui sejarah atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Periodisasi ini digunakan untuk memahami pembahasan serta penjelasan sejarah kehidupan manusia. Periodisasi sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3, yaitu periode klasik, periode pertengahan, serta periode modern. Selanjutnya, peradaban Arab pra-Islam. Definisi peradaban Arab pra-Islam yaitu bangsa Arab yang memiliki agama, adat istiadat, serta aturan-aturan sebelum Islam datang. Yang kedua, dilihat dari kondisi peradaban Arab pra-Islam dari kondisi sosial budaya, yaitu menyembah patung, mengubur anak perempuan hidup-hidup, budak diperlakukan secara tidak manusiawi, serta suka berperang lantaran sebab-sebab kecil, minum minuman keras, dan pergaulan bebas, serta berzina. Selanjutnya, dilihat dari kondisi sosial politik. Adanya persaingan dalam konteks-konteks keagamaan antara Kekaisaran dan Persia. Selanjutnya, lengsernya kerajaan Arab Selatan akibat beralihnya peta perekonomian dan Keromawian. Makalah selanjutnya yaitu tentang puncak kemajuan Islam pada pemerintahan Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah berdiri sejak tahun 130 Hijriah sampai 750 Masehi, yang didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Beliau lahir pada tahun 104 Hijriah dan wafat pada tahun 136 Hijriah. Pemerintahan ini merupakan pemerintahan yang berdiri setelah hancurnya pemerintahan Daulah Umayyah di Damaskus. Dinamakan Kekhalifahan Abbasiyah karena pada para pendiri atau penguasa pemerintahan Abbasiyah merupakan keturunan langsung dari Bani Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Faktor kemajuan dinasti Abbasiyah. Kemajuan dinasti Abbasiyah disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor politik dan faktor sosiografi. Masalah selanjutnya yaitu pembentukan peradaban Islam periode kenabian. Di dalam pembentukan peradaban Islam periode kenabian terdapat 2 fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Di dalam fase Mekah,
Di dalam fase Mekah juga terdapat beberapa metode. Yang pertama, metode dakwah Nabi Muhammad SAW, konteks dakwah di Mekah, bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW, faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Di dalam fase Madinah juga terdapat beberapa metode, yaitu 1. Mendirikan masjid. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang ketiga, perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslimin maupun non-muslim. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.